Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang perencanaan. Saudaraku, selama kita masih hidup di atas muka bumi, yang namanya perencanaan itu memang sesuatu yang wajib, sesuatu yang kita harus selalu lakukan. Nah, di dalam perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah modern, besar, itu perencanaan itu sangat menentukan. Di sana ditetapkan target-target, ditetapkan akan visi-visi dalam 1 tahun ini apa yang perusahaan akan capai, khususnya bagian marketing, kemudian bagian produksi dan sebagainya. Masing-masing punya target, punya visi, punya sasaran-sasaran yang akan dicapai. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita itu tidak bisa dilepaskan. Artinya, selama kita masih hidup, kita membutuhkan akan perencanaan-perencanaan semacam itu. Bahkan dalam dunia bisnis, saudara, kalau saya amati, teliti dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa sampai pada akhir zaman itu nanti orang tidak akan pernah berhenti menanam dan menabur, membangun, itu akan terus ada, saudara. Ya, jadi pembangunan itu tidak akan pernah berhenti sampai nanti Tuhan datang. Menabur, menanam, entah menuai atau tidak, itu tetap dilakukan. Nah, di sini dibutuhkan akan apa yang disebut dengan harapan, mengharapkan akan mendapatkan sesuatu yang baik di hari esok, kan demikian, saudara. Tetapi di dalam menetapkan target, dalam menyusun perencanaan dan sebagainya, kita akan belajar dari firman Tuhan, saudara. Amsal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi untuk tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, tidak salah kita menetapkan akan sasaran atau target yang akan kita raih, akan kita capai. Tetapi ketika kita menjadi begitu bangga, begitu pengharapannya itu sepertinya begitu pasti bahwa nanti aku akan begini, nanti aku akan begitu, inilah pencapaianku yang akan aku raih pada tahun sekian, begitu ya. Nah, ketika terlalu pasti itu kita perlu meninjau akan kebenaran firman ini sebagai sebuah peringatan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Karena apa? Karena masa depan itu 100% ada di tangan Tuhan. Alangkah eloknya, saudaraku, kalau kita ini sebelum merencanakan sesuatu, kita datang pada Tuhan, kita tanya pada Roh Kudus, apa yang harus aku rencanakan, apa yang harus aku persiapkan. Sebab kalau bicara tentang pembangunan, itu kan biasanya membutuhkan waktu, tenaga, dan juga korban, saudaraku ya. Harus ada yang dikorbankan untuk persiapan apa yang akan kita raih di hari esok, di hari depan, saudara. Ya, saya membayangkan, saudaraku, bahwa tahun 2018, 2019 kemarin pasti ada perusahaan atau pribadi-pribadi yang merencanakan sesuatu. Apa saja, saudara, yang direncanakan? Dari sesuatu yang sederhana sampai sesuatu yang besar-besar. Ada perusahaan yang begitu yakin bahwa mereka akan sukses di hari depan, kemudian mereka menanam modal, membangun sesuatu, dan ketika pembangunan itu hampir jadi,
Dan ketika usaha itu hampir dibuka, sudah menjelang dibuka, ternyata 2020 ada COVID-19, ada pandemi, sehingga bisnis terhenti, khususnya bisnis-bisnis seperti yang direncanakan oleh dia. Nah, yang begini-begini ini, saudaraku, ini menggenapkan akan firman Tuhan, bahwa kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di hari depan, kecuali Tuhan yang pimpin saudara dan saya. Ya, untuk itu memang dibutuhkan doa, pencarian, dan pergumulan yang tentunya tidak mudah. Nah, ada lagi saudara, hal yang sama diulang oleh Yakobus. Yakobus memperingatkan pada orang-orang yang terlalu sombong bahwa mereka akan sukses di hari depan. Saudara jangan salah sangka ya, optimisme itu boleh, tapi optimisme di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia-Nya. Itu bukan optimisme karena merasa bahwa dia sudah punya keahlian, dia punya kemampuan, dia punya keyakinan diri sendiri, bukan keyakinan yang dari Tuhan, keyakinan diri sendiri untuk pasti berhasil di hari esok. Saudara jangan terlalu percaya pada diri sendiri, percayalah pada Tuhan, saudara. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13, judul perikopnya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Iya kan saudara? Jadi aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu, aku mau tanam modal, aku mau bangun ini, bangun itu, aku mau usaha ini, usaha itu. Rencana itu baik saudaraku. Karena selama kita hidup, sekali lagi saya ulangi, kita nggak bisa lepas dari perencanaan. Yang tidak punya rencana juga salah saudaraku. Tetapi di dalam perencanaan mari kita libatkan, bukan hanya libatkan, mari kita cari Tuhan dan minta supaya Tuhan yang memimpin. Orang-orang yang terlalu yakin, terlalu sombong, mungkin dia punya pengalaman keberhasilan di masa-masa yang lalu. Dia merencanakan ini, merencanakan itu, dan selalu berhasil. Tetapi kok situasi kondisi itu berubah, saudaraku, berubah. Ya seperti yang tadi saya singgung bahwa tiba-tiba saja ada pandemi, tiba-tiba ada ini, ada itu, ada situasi politik yang berubah dan sebagainya. Karena kita memang hidup dalam dunia yang digoncang, saudaraku, yang akan digoncang dan akan selalu digoncang. Kecuali saudara dan saya memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan itu, maka yang biar semua bergoncang, kita akan tetap berdiri teguh. Itu yang menjadi pesan Tuhan. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah ini juga harus kita sadari, saudaraku. Saya tidak ingin ngajak saudara untuk menjadi pesimis, ya. Selama kita hidup pasti Tuhan punya rencana dan kita pasti akan jadi berkat. Pasti kita akan ada tujuannya ya. Maksud saya hidup ini ada tujuannya, yaitu memuliakan Tuhan. Dan jangan khawatir, saudara, hidup ini harus tujuannya juga menikmati akan kasih karunia-Nya. Jadi jangan pesimis, saudara. Tetap optimis, tetap sukacita, karena kerajaan Allah yang sudah kita miliki itu salah satu unsurnya adalah sukacita dalam Roh Kudus. Tetap berharap dan optimis, namun di atas itu semua, kita di atas segala perencanaan, di atas segala target-target yang ada, di atas segala visi-visi yang sehebat apapun, kita tahu bahwa itu kalau ada di dalam kesementaraan, maka
kita letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Demikian saudaraku. Saudara perhatikanlah di dalam pelayanan gereja-gereja Tuhan yang sedang membangun gedung gereja yang sangat bagus, mahal dan indah, sekarang tidak bisa dipakai dan sebagainya. Ya tentunya akan terjadi perubahan, nanti suatu saat itu akan bisa dipakai lagi saudaraku. Jadi kita tetap optimis saja, tapi sikap hati harus diluruskan sesuai dengan kita dengar dan kita renungkan saat ini. Tuhan Yesus berkati.